eh, pendanaan dari pemerintah, dari kementerian untuk guru saat ini tetap masih diberikan hanya kepada satu orang guru. Tuh. Nah, sehingga ketentuannya adalah apabila sudah memiliki sertifikat pendidik, maka tidak dapat mendapatkan pendanaan lagi dari pemerintah untuk mengikuti sertifikasi yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya juga belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik. Di sini yang dimaksud adalah bahwa seorang guru di sini belum pernah mengikuti proses PPG, ya. Jadi apakah yang bersangkutan sudah pernah mengikuti kemudian putus di tengah jalan, sebagaimana diketahui eh, ketentuan waktu untuk studi PPG maksimal adalah 2 tahun. Jadi apabila dalam waktu 2 tahun yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka dianggap tidak selesai pendidikan itu dan tidak dapat memperoleh pendanaan dari pemerintah lagi. Ya, jadi dianggap sudah menerima manfaat atau bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan sertifikasi guru melalui jalur PPG. Selanjutnya memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4 ya atau sarjana terapan dari program studi yang memiliki kesesuaian dengan bidang studi PPG. Hasil verval ijazah dengan status terverifikasi pada laman info GTK. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hakikat dari pelaksanaan PPG ini adalah linearitas atau kecocokan bidang studi, kualifikasi akademik S1 dengan bidang studi PPG yang dipilih. Itu. Jadi kita tidak berbicara tentang Bapak Ibu sekarang mengajar bidang mata pelajaran apa, ya, tapi antara ijazah S1 dengan bidang studi PPG-nya itu linear. Ya, sekali lagi kita tidak berbicara Bapak Ibu sekalian sekarang sedang mengajar mata pelajaran apa di sekolah, ya, tetapi bidang studi PPG itu dipilih berdasarkan kesesuaian eh, kualifikasi akademik S1 dengan bidang studi PPG yang dipilih. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian memiliki ijazah S1 kimia misalnya. Sedangkan S1 kimia itu, sedangkan Bapak Ibu sekalian posisi saat ini mengajar di SD, ya, memiliki S1 kimia mengajar di SD. Maka Bapak Ibu sekalian tidak dapat memilih bidang studi PPG guru kelas SD karena S1 kimia hanya dapat linear dengan 2 bidang studi PPG. Yang nomor 1 adalah kimia itu sendiri dan yang nomor 2 adalah ilmu pengetahuan alam. Ya, sehingga tidak ada argumentasi mungkin dari guru posisi saya sekarang di SD gitu sehingga saya harus mengambil PPG-nya guru kelas SD tidak seperti itu atau mainnya ya tetapi tetap berdasarkan linearitas ijazah S1. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya ini 60 tahun ya batas usia pensiun. Ini sudah diatur di Undang-Undang Guru. Kemudian nomor induk kependudukan yang sudah padan Dukcapil. Ini juga apa namanya saya pikir sudah jelas. Jadi kalau ada status NIK yang tidak valid, silahkan Bapak Ibu guru menghubungi operator sekolah untuk melakukan koreksi melalui aplikasi Verval PTK. Ini. Selanjutnya berstatus sebagai guru atau kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan formal, Bapak Ibu, ya. Satuan pendidikan formal di sini sudah dijelaskan yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB pada data pokok pendidikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian mohon maaf untuk rekan-rekan pendidik yang berjuang di jenjang pendidikan selain TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB belum dapat mengikuti PPG bagi guru tertentu ini. Ya.
Selanjutnya, nah, satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf E bukan merupakan satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian yang menangani urusan agama. Untuk lebih jelasnya, ini madrasah gitu ya. Kemudian terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Ya, artinya di Dapodik, Bapak Ibu sekalian, apa namanya, hanya memiliki satu satuan pendidikan formal. Ya, induknya hanya ada satu. Selanjutnya tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan seleksi PPG sebagai guru aktif, ya minimal mengajar 1 tahun pada tahun ajaran 23-24 atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar yang tercatat pada Dapodik. Bapak Ibu sekalian, untuk Dapodik ini saat ini posisi sudah terkunci datanya sehingga Bapak Ibu sekalian yang eh, datanya di Dapodik tidak memenuhi syarat atau ada tanda silang di checklistnya, maka belum dapat mengikuti seleksi PPG pada kesempatan saat ini. Ya, nah tentunya kesempatan berikutnya akan terbuka apabila nanti kebijakannya sudah lebih jelas gitu ya di tahun depan. Untuk hasil seleksi ini tentunya dituntaskan terlebih dahulu baru akan membuka seleksi di tingkat selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bingung begitu ya. Saya tuh harus membuka aplikasi apa sih gitu ya? Harus membuka aplikasi apa? Nah, urutannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu atau hubungannya adalah seperti ini. SIM PKB adalah aplikasi yang digunakan untuk mendaftar, ya. Jadi ini jendela untuk mendaftarnya adalah SIM PKB. Tetapi data yang menjadi dasar ditampilkan pada SIM PKB ini paling tidak ada 3 aplikasi di belakang SIM PKB yang menyuplai data ke SIM PKB. Yang pertama terkait data kependudukan NIK, nomor induk kependudukan, adalah menggunakan aplikasi Verval PTK. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apabila mengalami kesulitan ada data NIK yang belum valid, silahkan melakukan perbaikan melalui aplikasi Verval PTK. Yang kedua adalah data Dapodik, ya, di mana data Dapodik ini menyuplai data-data pokok guru, nama, tempat tanggal lahir, status kepegawaian, termasuk masa kerja. Nah, sehingga apabila eh, masa kerja di SIM PKB ini tercatat masih silang, nah itu sumbernya berasal dari data Dapodik. Yang terakhir adalah data linearitas ijazah. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu guru yang mendaftar PPG bisa memilih bidang studi PPG yang dikehendaki dan kemudian diverifikasi oleh kami ya untuk mencocokkan apakah ini sudah sesuai linearitasnya atau tidak. Tahun ini data itu sudah dikunci ya, dikunci dari info GTK ini ya. Info GTK ini adalah aplikasi yang terkoneksi dengan data perguruan tinggi ya, di mana eh, mereka membaca ijazah ya yang diterbitkan atas nama Bapak Ibu sekalian dan membaca program studi yang tertera di ijazah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian data ijazah ini dimasukkan ke SIM PKB dan dirumuskan gitu untuk mendapatkan linearitasnya. Sebagaimana tadi saya contohkan, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki S1 kimia, maka saat data itu masuk ke SIM PKB hanya akan dimunculkan 2 pilihan bidang studi, ya, yaitu kimia itu sendiri dan ilmu pengetahuan alam. Itu. Ya, kalau misalnya bahasa Indonesia, misalnya karena bahasa Indonesia itu diperbolehkan untuk mengambil bidang studi guru kelas SD,
misalnya, maka seorang pemegang ijazah S1 Bahasa Indonesia dapat memilih atau tampil pada aplikasi SIM PKB-nya bidang studi PPG-nya antara lain Bahasa Indonesia itu dan guru kelas SD. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi sudah dikunci pemilihan bidang studinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada nggak hanya ada ya, tapi banyak ya ijazah yang kebetulan eh, tidak memiliki linearitas PPG. Dalam arti tidak semua guru itu latar belakang ijazah S1-nya dapat di PPG-kan. Ya, terus terang seperti itu. Nah, untuk guru-guru dengan kategori seperti itu, maka dengan sangat menyesal pada SIM PKB-nya tidak akan muncul eh, bidang studi PPG yang dapat dipilih karena memang tidak ada linearitas yang dapat dipilih. Ini contoh-contohnya ada banyak di keagamaan ya, mungkin ada beberapa bidang studi yang agak sulit namanya mungkin ada apa al-syahsiyah al-jinayah mungkin seperti Daftar itu gitu sebagai ya. calon peserta PBG tertentu. Profil PTK, Data NIK. Monggo di silent dulu Bapak Ibu, ya. Nah, itu jadi apabila apa namanya tidak ada kesesuaian dengan bidang studi PPG yang dapat dipilih, maka pilihannya adalah kosong. Eh, selanjutnya, oh ya, sebelumnya ini, nah Bapak Ibu sekalian, untuk data Verval PTK ini sudah paten begitu ya, kurang lebihnya Eh, ya. Kemudian data Dapodik ini juga sudah paten. Nah, data info GTK ini, ya, data info GTK ini tidak semuanya terakomodir Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karenanya ada dua macam pendaftaran begitu. Yang pertama adalah yang ditawarkan terlebih dahulu adalah pendaftaran secara identifikasi otomatis, yaitu melalui API, ya, melalui sistem API di mana sistem mendeteksi secara otomatis ijazah Bapak Ibu sekalian itu jurusannya atau program studinya apa. Tetapi program API yang terkoneksi dengan PDDikti ini, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ini baru mengakomodir guru-guru, maaf, baru mengakomodir lulusan ijazah, lulusan S1 mulai dari tahun 2012. Itu pun belum tahun 2012 itu belum semuanya terdaftar. Dan sepertinya informasi yang saya dapatkan baru diwajibkan bagi seluruh kampus untuk mendaftarkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tahun 2015. Jadi mulai 2012 itu mulai sudah ada di universitas-universitas besar, alumninya sudah mulai dicatatkan di PD Dikti dan baru wajib ke seluruh universitas atau perguruan tinggi itu di 2015. Nah, akan tetapi masih ada juga yang belum tercatat, belum bisa tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tersebut. Untuk itu, setelah ditawarkan pendaftaran melalui API, apabila memang tidak ditemukan, diakomodir apa namanya pendaftaran melalui unggah berkas secara manual. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi kemarin adalah eh, banyak atau ada kesulitan pada server untuk mengakomodir pendaftaran Bapak Ibu guru yang akan mendaftar PPG sehingga terjadi error sistem tidak dapat mengakomodir atau membaca ijazah Bapak Ibu sekalian dan akibatnya muncul kotak merah yang menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran secara manual dengan mengunggah berkas. Sebetulnya pendaftaran secara mengunggah berkas ini lebih repot gitu ya karena banyak isian yang harus dimasukkan antara lain tanggal yudisium begitu tanggal masuk pertama dan sebagainya dan harus mengunggah scan ijazah gitu. Nah, karenanya kami eh, apa namanya karena ada sedikit kesulitan kemarin pada pendaftaran melalui API, kami menyarankan, sangat menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk saat ini
mengulang kembali proses pendaftaran verifikasi ijazahnya, ya, dicoba lagi